Halo semua, perkenalkan nama saya Nelson dari kelas 8C nomor urut 25. Di video kali ini, saya akan membahas analisis unsur intrinsik film Keluarga Cemara. Hal-hal yang akan kita bahas dalam film ini adalah sinopsis film, tema film, tokoh dan penokohan, alur film, latar film, sudut pandang, amanat, kelebihan dan kekurangan film, serta nilai-nilai yang dapat diadaptasi dalam film tersebut. Yang pertama adalah sinopsis film. Suatu keluarga yang tinggal di Jakarta harus menghadapi realitas bahwa harta benda mereka ludes akibat ditipu oleh salah satu anggota keluarga besar. Dengan keadaan yang belum sempat dialami sebelumnya, Abah dan keluarga berupaya untuk menyesuaikan diri walaupun dengan seluruh ketidaknyamanan. Rumah yang berada di Jawa Barat itu ialah rumah peninggalan dari ayahnya yang sempat menjadi tempat tinggal sewaktu Abah masih kecil. Abah serta emak berusaha mempertahankan agar dapat kembali ke rumah di Jakarta, tetapi mengalami kesusahan sebab permasalahannya kalah di pengadilan, serta keluarganya terancam selamanya hidup dalam kemiskinan di desa tersebut. Lalu hal kedua yang akan kita bahas adalah tema film. Tema yang diangkat dalam film ini adalah suka duka bersama keluarga. Film ini mengisahkan keluarga yang awalnya berkelimpahan harta tiba-tiba jatuh miskin. Dengan adanya mereka jatuh miskin membuat mereka menjadi semakin dekat. Hubungan antara satu sama lain serta dapat hidup sederhana tanpa merasa menyesal dan merasa bersyukur dalam menjalani kehidupan mereka sekarang. Lalu hal ketiga yang akan kita bahas adalah tokoh dan penokohan. Tokoh protagonis dalam film ini adalah emak, abah, is, dan ara. Emak adalah orang yang pekerja keras, sabar, dan setia. Abah adalah orang yang bertanggung jawab, sederhana, dan pekerja keras. Is adalah orang yang mudah bergaul dengan teman-temannya dan mau membantu orang tuanya ketika susah. Ara adalah orang yang ceria, perhatian, dan penyayang. Tokoh tritagonis ada dua, yaitu Romli dan Cio Salma. Romli suka menolong orang yang kesusahan, dan Cio Salma mau menolong orang lain, dan humoris. Dan dalam film ini tidak memiliki tokoh antagonis. Lalu selanjutnya adalah alur film. Kisah ini dimulai dari sibuknya Abah dalam bekerja sehingga tidak bisa menyempatkan hadir dalam momen-momen penting keluarga, seperti saat putrinya tengah tampil pentas di sekolah atau ulang tahun di rumah. Sebagai akibatnya, seluruh keluarga Abah juga terkena dampaknya. Rumah dan hartanya disita oleh debt collector untuk membayar utang perusahaan yang disebabkan oleh kakak iparnya. Abah juga terus berusaha untuk memenangkan gugatannya di pengadilan karena ia tidak merasa ikut bisnis kakak iparnya. Abah kemudian dengan terpaksa harus beradaptasi seadanya demi keutuhan rumah tangganya. Abah kemudian bekerja sekeras mungkin dengan iklim desa. Suatu ketika, Abah jatuh saat bekerja sebagai kuli bangunan. Kaki Abah sakit. Setelah sembuh, Abah bekerja sebagai driver motor. Ekonomi Abah menjadi lebih baik karena anaknya merasa lebih bahagia di desa dan karena kedekatan dalam keluarga lebih baik di desa tersebut. Setelah merasa nota jual beli sudah ditandatangani dan memberikan DP, pembeli rumah mulanya keberatan, namun akhirnya semua permasalahan selesai karena pembeli mau mengembalikan rumah yang telah dibelinya. Lalu kita menuju selanjutnya, yaitu latar film. Latar tempatnya adalah Jakarta ketika Abah belum mengalami kebangkrutan dan belum ditipu oleh kakak iparnya. Lalu Bogor atau Jawa Barat. Bogor atau Jawa Barat adalah tempat tinggal setelah Abah ditipu dan mengalami kebangkrutan. Latar waktu. Pagi adalah ketika mereka sholat bersama. Siang adalah ketika Ara di sekolah bersama teman-temannya. Sore adalah ketika ibunya Ara ingin melahirkan. Dan malam ketika Ara sedang berada di rumah. Latar suasananya sedih ketika Abah jatuh ketika bekerja, jatuh di tempat kerja, lalu senang ketika ibunya dapat melahirkan dengan lancar. Lalu menegangkan ketika tiba-tiba ibunya ingin melahirkan ketika di rumah. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama dan orang ketiga karena menggunakan kata ganti aku, saya, kamu, dan dia. Lalu amanat yang dapat diambil adalah di dalam film ini banyak amanat yang dapat kita ambil, seperti kita harus bersyukur apapun keadaan kita, pantang menyerah dalam menjalani hidup, menjadi pendengar yang baik, dan saling mengapresiasi apapun posisi kita sebagai orang tua maupun sebagai anak. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kekurangan film. Film Keluarga Cemara merupakan film yang diangkat dari kisah nyata. Setiap tokoh juga berperan dengan sangat baik. Namun sayangnya, adegan pembuka dan juga penutup pada film seperti pengulangan, tetapi dalam suasana yang berbeda. Satu hal yang paling mengganggu adalah penempatan merek sponsor dalam cerita yang terasa terlalu berlebihan. Kita tidak tahu pasti apa yang telah terjadi dalam produksi film ini. Juga memiliki durasi waktu yang sedikit dan membuat penonton kurang puas.
Nilai-nilai yang dapat diambil dalam film ini adalah selalu bersyukur, pantang menyerah, mampu menjadi pendengar yang baik ketika seseorang sedang bercerita tentang masalahnya atau curhat, saling mengapresiasi satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa kembali.